Bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari paling ujung. Saya Naufal Adi Nugroho. Saya Tasya Ustazah. Saya Destiana. Saya Hisam Fadil Rahman. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis prestasi kerja dan penilaiannya. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ada pendahuluan pengantar analisis prestasi kerja dan penilaiannya. Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Analisis dan penilaian prestasi kerja bertujuan untuk mengukur kinerja karyawan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan dasar untuk pengembangan karir dan kompensasi terhadap karyawan tersebut. Evaluasi yang efektif sangat penting dalam pengembangan organisasi karena membantu meningkatkan produktivitas, motivasi karyawan, dan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis prestasi kerja. Organisasi dengan evaluasi prestasi efektif meningkat 30% produktivitas karyawan. Analisis prestasi tersebut yang sistematis membantu organisasi mengidentifikasi potensi karyawan, meningkat motivasi, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Selanjutnya ada definisi prestasi kerja, yaitu memahami konsep dasar prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai karyawan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Meliputi 3 aspek. Yang pertama itu kualitas hasil kerja, yang kedua kuantitas hasil kerja, dan ketiga ketetapan waktu pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, penilaian 360 derajat. Metode penilaian komprehensif yang melibatkan feedback dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja karyawan. Yang kedua, penilaian atasan langsung. Evaluasi yang dilakukan oleh supervisor atau manajer langsung berdasarkan pengamatan harian terhadap kinerja, sikap, dan pencapaian target karyawan. Yang ketiga, self-assessment, yaitu penilaian diri sendiri yang memungkinkan karyawan merefleksikan kinerja mereka, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan secara mandiri. Yang keempat, manajemen by objective, penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama antara karyawan dan atasan dengan fokus pada hasil yang terukur dan spesifik. Dan di sini ada kriteria penilaian prestasi kerja, yaitu kriteria penilaian prestasi kerja merupakan standar yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan terukur. Baik, di sini berikutnya ada tantangan dalam penilaian prestasi. Terdapat beberapa kendala utama yang sering muncul dalam proses evaluasi kerja. Yang pertama yaitu ada tantangan subjektivitas penilai, adanya bias pribadi dari penilai saat memberikan nilai kepada karyawan, kurangnya feedback konstruktif. Karyawan tidak mendapatkan umpan balik yang membangun untuk membantu mereka berkembang. Ketidakkonsistenan proses penilaian yang berubah-ubah atau tidak seragam antara periode waktu. Yang kedua ada praktik ideal atau solusi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, organisasi disarankan untuk menerapkan praktik berikut. Yang pertama ada objektivitas, menjamin penilai dilakukan berdasarkan kriteria yang dapat diukur secara nyata. Komunikasi terbuka, menciptakan dialog dua arah antara atasan dan bawahan agar terjadi pemahaman yang sama. Standar yang jelas, memiliki panduan penilaian yang transparan dan terdokumentasi dengan baik agar tetap konsisten. Berikutnya ada praktik terbaik dalam penilaian prestasi. Halaman ini menjelaskan bagaimana cara memastikan proses evaluasi memberikan dampak positif bagi karyawan dan organisasi. Praktik terbaik tersebut meliputi berikut ini. Yang pertama ada melibatkan berbagai pihak. Penilaian tidak hanya dilakukan secara pihak, melainkan melibatkan feedback dari berbagai lini untuk menjaga keadilan. Yang kedua ada memberikan feedback yang jelas dan terukur. Umpan balik harus spesifik agar karyawan mengetahui secara pasti apa yang perlu dipertahankan atau diperbaiki.
Yang ketiga, ada menggunakan data dan bukti pendukung. Setiap penilai yang diberikan harus didasarkan pada fakta objektif, bukan sekedar opini atau perasaan penilai. Yang keempat, ada rutin melakukan evaluasi berkala. Penilaian sebaiknya dilakukan secara kontinu dan bukan hanya setahun sekali agar perbaikan kinerja bisa terjadi lebih cepat. Baik, selanjutnya langkah-langkah meningkatkan prestasi kerja. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi area perbaikan yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Yang ketiga, penetapan tujuan yang realistis dan terukur sesuai dengan kapasitas karyawan. Yang keempat, monitoring kemajuan secara berkala memastikan pencapaian target. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pengembangan terus-menerus. Selanjutnya contoh studi kasus Global Mart metode MBO. Masalah penilaian tidak konsisten, subjektif, dan kriteria tidak mendokumentasi. Solusi penerapan manajemen by objektif MBO dengan menetapkan tujuan terukur dan monitoring berkala. Hasil peningkatan efisiensi kerja, komunikasi dua arah yang lebih baik, dan sistem yang lebih adil. Pelajaran, standar penilaian yang objektif dan transparan kunci mengatasi subjektivitas penilaian. Selanjutnya ada ringkasan. Yang pertama, pengembangan SDM. Analisis prestasi kerja merupakan elemen krusial dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, penilaian objektif. Penilaian prestasi harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan karyawan terhadap sistem evaluasi. Yang ketiga, feedback penting. Pemberian feedback yang konstruktif dan tidak lanjut yang konsisten sangat penting untuk mendorong perbaikan dan pertumbuhan karyawan. Itu tadi ringkasan singkat dari materi analisis prestasi kerja dan penilaiannya. Kesimpulannya adalah penilaian yang objektif, transparan, dan disertai feedback konstruktif adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan karyawan serta efisiensi organisasi secara keseluruhan. Kami harap materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. La banana.